Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Windiarto, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bhayangkara Surabaya. Dan ini teman saya. Saya Fahrul Agung Novrianto. Saya juga mahasiswa UBARA Universitas Bhayangkara. Kita adalah Teknik Elektro di semester 8. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas kami yang berjudul Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan sistem hybrid berbasis Arduino untuk mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang tadi sudah diberikan keterangannya oleh teman saya Setio Wahyu, yaitu pembangkit listrik tenaga angin menggunakan sistem hybrid berbasis Arduino. Di sini untuk memenuhi mata kuliah OSTL, yaitu operasi sistem tenaga listrik. Yang tadi kita sudah perkenalan ya, yaitu nama saya Fahrul Agung dan teman saya Setio Wahyu. Pertama-tama di sini kita jelaskan masalah desain gambar. Pada waktu UTS kita juga disarankan untuk membuat desain gambar supaya kita tahu untuk kedepannya kita mau merancang alat seperti apa, yaitu seperti ini. Desain gambar kami yaitu meliputi dua area, yaitu supply area dan automation control dan monitoring area. Di supply area di sini ada PLTB dari sumber utama kita dan baterai 9 volt dari sumber cadangan kita, dan baterai storage itu baterai yang menampung dari PLTB ditampung di baterai storage, lalu melalui relay modul. Di sini di relay modul ini di situ di switch tegangan bisa dipindahkan melalui relay modul, lalu menuju ke sensor tegangan yaitu untuk memantau dan melihat tegangan yang masuk yang akan didistribusikan ke beban. Setelah di sensor tegangan masuk ke Arduino. Di sini Arduino kita yaitu sistem otomasi. Sistem otomasi ini yang dimaksud di sini yaitu untuk mengontrol antara kerja motor DC dan Bluetooth modul. Jadi Arduino ini yang menjadi otaknya di alat kami. Setelah Arduino yaitu kita menjadi dua cabang, yaitu ke motor DC untuk bebannya, dan diatur oleh Bluetooth modul ini semacam sinyal perantara antara Arduino untuk memonitoringkan ke Android smartphone. Jadi kita bisa memonitoring, bisa melihat berapa tegangan yang ada dan beban pada saat alat ini dijalankan. Jadi kita bisa monitoring melalui smartphone Android melalui dengan sinyal Bluetooth yang dipancarkan. Yang nanti bisa untuk selanjutnya uraian mengenai setiap komponen. Di sini kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen kita yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada beberapa komponen yang ingin kita bahas. Pertama, PLTB. PLTB ini pembangkit listrik tenaga bayu atau nama lainnya angin. Jadi sebagai sumber dari tenaga utama, yaitu menggunakan tenaga bayu atau bisa disebut sebagai pembangkit yang memanfaatkan tenaga angin. Ini sumber utama kita. Yang kedua yaitu komponen baterai storage. Baterai ini bisa disebut juga sebagai baterai penyimpanan, yang artinya untuk menyimpan tegangan dari hasil kinerja pembangkit utama, yaitu angin tadi, untuk selanjutnya didistribusikan ke beban. Yang ketiga ada komponen baterai 9 volt. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan apabila sumber utama tidak bisa digunakan atau sedang dalam keadaan mati dan padam. Selanjutnya komponen relay modul. Relay modul ini berfungsi sebagai untuk memindahkan switch sumber tegangan utama ke tegangan cadangan. Jadi yang awalnya kita memakai sumber utama, kita bisa memindahkan sumber pertama itu menjadi sumber cadangannya melalui relay modul ini. Terus yang kelima kita ada sensor tegangan. Sensor tegangan ini memberikan fungsi untuk membaca tegangan yang masuk, sehingga kita bisa mengetahui beberapa jumlah tegangan yang akan didistribusikan ke beban. Terus selanjutnya yaitu komponen Arduino.
Arduino ini bisa dibilang otak dari beberapa komponen di alat ini, sebab Arduino ini berfungsi sebagai komponen yang mengontrol dan memberikan perintah kepada komponen lain mengenai tegangan. Selanjutnya ada motor penggerak beban. Di sini kita bebannya memakai motor DC ya. Di sini motor penggerak ini dijadikan sebagai beban dari hasil pendistribusian sumber tegangan. Terus selanjutnya Bluetooth modul. Nah, ini Bluetooth modul ini adalah komponen yang memberikan support sistem berupa sinyal untuk menghubungkan antara alat dengan gadget untuk memantau hasil tegangan dan beban. Untuk selanjutnya Android smartphone atau gadget. Android smartphone ini bisa disebut juga gadget, berfungsi sebagai monitoring hasil tegangan dan beban yang dikonek melalui komponen Bluetooth modul tadi. Jadi kita bisa monitoring lewat Android smartphone ini dengan bantuan Bluetooth modul ini. Nah, jadi udah ada beberapa komponen yang kita pakai di alat ini. Jadi seperti ini gambar awal kerja komponen kita. Jadi mulai dari PLTB masuk ke baterai storage itu untuk penyimpanannya, terus sumber cadangannya itu baterai 9 volt yang kita pakai di sini, terus masuk ke relay, dari relay masuk ke mana ini, ke apa tadi Mas Bayu ini? Arduino. Ya, masuk ke ini ke dari relay ke Arduino. Arduino terus habis ke Arduino kita baru masuk ke Bluetooth modul, ke motor, baru ke smartphone. Nah, tuh. Jadi presentasi kita cukup di sini. Nanti untuk mempresentasikan alat kita nanti bisa dilanjutkan dengan Mas Wahyu, biar supaya kita tahu gimana kerjanya alat kita dan apa kegunaan alat kita yang kita buat untuk tugas UAS ini. Ya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk penjelasan di alat. Berikut adalah alat yang telah kami buat dan kami akan memperlihatkan satu persatu untuk komponennya. Yang pertama ada PLTB, kemudian lanjut ada Arduino Uno, kemudian juga ada modul Bluetooth, kemudian ada baterai storage untuk menampung daya dari PLTB, kemudian ada relay, kemudian juga ada sensor tegangan, ada motor DC sebagai beban, dan juga ada baterai 9 volt sebagai backup. Jadi kita langsung saja mencoba untuk cara kerja dari alat ini. Kita connect dengan listrik AC untuk menghidupkan Arduino. Kemudian sebelum itu kita hidupkan aplikasinya, kita konekkan dengan modul Bluetooth AC05. Nah, di sini sudah terkonek ya. Di sini PLTB untuk sumber tegangan utama. Jadi di sini beban akan berputar motor DC-nya. Apabila terjadi gangguan pada sumber utama, misalkan seperti ini, kita pindah ke sumber kedua melalui HP dengan Bluetooth seperti ini, maka akan berpindah. Ya, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.